Apa jadinya jika horor yang kamu buru di layar mulai memburumu di dunia nyata? Alin, konten creator horor sukses, baru saja merayakan episode ke-100 saat pijakan tangga terakhir bergetar aneh, menyeretnya ke dalam kengerian warung Bu Leli. Warung makan yang terkenal itu ternyata menyimpan rahasia kelam, ritual tumbal penglaris yang melibatkan entitas hitam raksasa. Insiden di tangga adalah sinyal, Alin kini targetnya. Bisakah ia memutuskan ikatan spiritual itu sebelum makhluk itu menyedot habis energi kehidupannya? Aku menyandar ke kursi gaming yang empuk, kelelahan yang menyenangkan menjalar di seluruh tubuh. Lampu-lampu studio masih menyala terang, menerangi spanduk bertuliskan, 100 senja seram, 100 dan belum tamat. Baru saja, aku menyelesaikan siaran live yang paling emosional dalam karierku sebagai kreator konten horor. Episode yang baru saja ditutup ini adalah part ke-100 dari seri unggulanku. Selama kurang lebih 2 jam, aku duduk di sini, berbagi cerita seram tentang sebuah museum tua di kota kami, sambil sesekali membaca komentar dan menjawab pertanyaan penggemar. Saat aku mengumumkan bahwa ini adalah episode ke-100, kolom chat langsung banjir ucapan selamat dan dukungan. Melihat semua itu, rasa haru yang jujur muncul. Terima kasih. Terima kasih banyak, semuanya. Kataku tadi, suaraku sedikit bergetar. 100 episode. Angka yang gila. Aku tidak akan pernah bisa sampai di titik ini tanpa antusiasme dan dukungan kalian yang luar biasa. Ya, 100 senja seram bukan sekadar konten. Itu adalah hidupku selama 2 tahun terakhir. Itu adalah bukti bahwa ada banyak orang yang suka dikejutkan, ditakuti, dan dibuat penasaran oleh misteri. Aku mematikan monitor. Studio langsung terasa lebih sunyi dan lebih besar. Di luar, suara rintik hujan malam mulai terdengar pelan. Mas Ilham, kameramen sekaligus editor setiaku, sudah membereskan peralatannya dan pamit lebih dulu, meninggalkan aku sendirian di lantai 2 rumah produksi ini. Aku mengambil tas dan handphone. Sudah waktunya pulang. Aku berjalan menuju tangga kayu yang menghubungkan studio di lantai 2 dengan pintu keluar di lantai dasar. Aku melewati 13 anak tangga tanpa masalah. Pikiranku sudah melayang membayangkan bantal dan selimut hangat. Namun, saat kakiku menginjak pijakan tangga terakhir, sebuah sensasi aneh terjadi. Rasanya bukan hanya kayu itu berderit, melainkan seolah ada sesuatu di bawahnya yang bergetar hebat, persis seperti getaran gempa kecil, tapi sangat terlokalisasi hanya di bawah telapak kakiku. Gemetar itu datang tanpa peringatan, singkat, dan tajam. Aku kehilangan keseimbangan. Aku tidak sempat berpegangan. Dalam sepersekian detik yang terasa lama, tubuhku terpeleset. Aku jatuh, bukan dari atas tangga, melainkan dari pijakan terakhir itu, membentur lantai kayu dengan bunyi, bruk, yang cukup keras. Napas tertahan. Rasa sakit menjalar di pinggul dan siku. Aku meringis, mencoba menarik napas. Aku bangkit perlahan, memastikan tidak ada yang patah, hanya rasa nyeri tumpul dan memar yang akan muncul besok pagi. Aku menoleh ke belakang, menatap tangga terakhir itu. Aku yakin 100%, tangga itu tidak hanya berderit, tangga itu bergetar. Tapi sekarang, semuanya terlihat normal, tenang, dan sunyi. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Apakah aku terlalu lelah dan hanya salah rasa? Atau apakah kegilaan dari 100 cerita seram yang kubagikan mulai merayap ke dalam duniaku sendiri? Insiden kecil ini meninggalkan rasa dingin yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan cuaca hujan. Ini adalah perasaan yang asing dan menakutkan, seperti ada sesuatu yang baru saja menarikku ke bawah. Aku mempercepat langkah menuju pintu, ingin segera keluar dari rumah produksi yang tiba-tiba terasa mencekam. Rasa nyeri tumpul di pinggulku masih terasa, sisa dari insiden di tangga malam itu. Aku tahu itu hanya memar biasa, tapi setiap kali aku duduk, aku teringat sensasi getaran aneh yang mendahului kejatuhanku. Aku tidak berani menceritakannya pada siapapun, bahkan Mas Ilham, khawatir mereka akan menganggapku berlebihan setelah maraton episode horor. Siang ini, rutinitas menarikku kembali. Setelah sesi meeting singkat untuk merencanakan konten berikutnya, aku dan Mas Ilham memutuskan untuk makan siang di tempat biasa, warung Bu Leli. Warung itu tidak pernah sepi. Padahal,
Letaknya agak masuk ke gang sempit, jauh dari jalan besar. Namun, entah kenapa, pelanggannya selalu membludak, terutama saat jam makan. Aromanya yang khas, perpaduan antara rempah-rempah gurih dan sedikit bau asap kayu bakar, selalu berhasil memanggilku. Gila, Bu Leli ini pakai penglaris apa sih? Godaku sambil mengantre di meja prasmanan. Mas Ilham yang sedang sibuk memilih lauk hanya tersenyum tipis. Mungkin resepnya cocok di lidah orang sini. Lin, udah ambil aja. Jangan mikir aneh-aneh. Aku mengambil nasi, ayam goreng, dan sambal terasi andalannya. Warung ini selalu terasa ramah. Bu Leli sendiri sangat murah senyum dan selalu menyapa kami dengan hangat. Wah, Mas Ilham, Mbak Alin. Akhirnya mampir lagi. Sukses terus ya buat kontennya. Sudah 100, kan? Sapa Bu Leli ramah. Wajahnya yang keriput terlihat tulus. Amin, Bu. Terima kasih banyak. Karena doa ibu juga nih. Balasku. Kami duduk di sudut warung yang agak terpencil. Selama beberapa menit pertama, kami fokus pada makanan kami. Rasa ayamnya gurih, sambalnya pedas mantap. Warung Bu Leli memang jaminan mutu. Tapi, saat aku baru menghabiskan setengah porsi, aku merasakan sesuatu yang aneh. Mas, lo ngerasain ini juga nggak? Bisikku. Ngerasain apa? Tanyanya tanpa menoleh. Masih asyik dengan nasinya. Udaranya agak berat, terus, kok tiba-tiba di sini jadi dingin banget? Mas Ilham akhirnya berhenti makan. Dia menghela napas, lalu memandang sekeliling warung. Seolah-olah, matanya tidak hanya melihat fisik manusia, tapi juga sesuatu yang lain. Lin, mending kita habisin makanannya cepat-cepat. Di sini nggak enak, katanya. Suaranya pelan dan serius. Enggak enak gimana? Tadi Bu Leli ramah banget. Makanannya juga enak. Bantahku. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Dengerin. Aku udah bilang kan. Aku pernah lihat bayangan item besar di sini. Persis di belakang etalase mereka. Itu udah lama. Aku pikir perasaanku doang. Tapi hari ini, energinya beda. Lin. Aku langsung merinding. Aku tahu Mas Ilham punya kepekaan yang tidak dimiliki orang biasa. Dia sering melihat entitas yang tidak aku lihat selama syuting. Makhluk hitam besar itu. Aku berbisik, teringat pada kisah horor yang pernah dia bagi dengan staf lain. Pengalaman menakutkan tentang bayangan raksasa di warung Bu Leli yang ia sangka hanya kelelahan. Iya, hari ini, auranya bukan cuma dingin, tapi manis banget, terlalu manis. Tapi di balik manis itu, ada aura gelap yang sangat kuat, menarik semua orang ini. Mas Ilham menyapu pandangan ke arah pelanggan lain yang tampak lahap dan linglung. Ini feeling terburukku. Lin, aku rasa, ada hubungan dengan dunia astral yang dia pakai di sini. Tiba-tiba, rasa lapar dan nikmat makananku hilang. Aku memandang ayam gorengku. Rasanya kini seperti menelan sesuatu yang asing dan kotor. Aku mulai menghubungkan insiden getaran di tangga dengan rasa tidak nyaman ini. Entah kenapa, aku merasa warung Bu Leli ini adalah pusat dari semua keanehan yang mulai mengusikku. Kami meninggalkan warung Bu Leli dalam keheningan yang tegang. Rasa kenyangku berganti dengan rasa mual dan gelisah. Aku terus memikirkan perkataan Mas Ilham. Aura gelap yang sangat kuat, menarik semua orang ini. Jadi maksudmu Bu Leli pasang penglaris? Tanyaku begitu kami tiba di dalam mobil. Suaraku terdengar lebih skeptis daripada yang kurasakan. Mas Ilham mengangguk pelan sambil menyalakan mesin. Bukan sekadar penglaris biasa, Lin. Entitas yang kulihat itu, makhluk hitam besar. Ukurannya enggak main-main. Itu bukan level jin pengganggu biasa. Itu sesuatu yang ditumbalkan. Sesuatu yang diikat kuat untuk menarik keuntungan besar. Aku memijat pelipisku. Kejadian ini terasa seperti salah satu skenario yang sering kami bahas dalam konten horor, tapi sekarang ini nyata, melibatkan warung tempat kami rutin makan. Oke, anggaplah dia pasang tumbal. Tapi apa hubungannya sama aku, Mas? Sama insiden tangga malam itu. Mas Ilham menatapku melalui kaca spion. Ada kekhawatiran yang nyata di matanya. Aku nggak tahu persis. Tapi coba kamu ingat-ingat.
Sejak kapan intensitas kita makan di sana meningkat? Kurang lebih setelah part 90, dan malam itu, kamu baru aja merayakan part ke-100. Dia melanjutkan, menjelaskan teorinya yang terasa gila tapi masuk akal. Energi konten horormu itu menarik, Lin. Itu seperti sinyal frekuensi tinggi. Entitas di warung itu, dia butuh energi kehidupan, energi perhatian, energi apapun yang kuat. Warung itu adalah portalnya, dan pelanggan adalah korbannya. Dia berhenti sejenak, lalu menunjukku. Insiden di tangga itu, aku rasa itu bukan kesalahan pijakan. Aku rasa itu adalah sinyal keterkaitan. Kamu adalah kreator yang baru saja merayakan part ke-100. Kamu pasti punya energi euforia yang besar. Aku rasa entitas itu mulai mengenali frekuensimu dan mencoba menarikmu lebih dekat. Perkataan Mas Ilham membuatku teringat pada sensasi getaran singkat dan tajam itu. Rasanya benar-benar seperti ada sesuatu yang mencoba menarik kakiku ke bawah. Bukan sekadar terpeleset. Aku mulai menghubungkan titik-titik lain. Aku ingat beberapa staf kami juga pernah berbagi pengalaman spooky lain yang mereka alami setelah makan di sana. Ada yang merasa tubuhnya lemas tanpa sebab, ada yang mimpinya selalu buruk, bahkan ada yang mengaku melihat bayangan melintas di rumah setelah membawa pulang makanan Bu Leli. Saat itu kami menertawakannya, menganggapnya hanya sugesti. Benar juga, bisiku. 2 minggu lalu, Risa bilang dia merasa ada yang mengikutinya pulang. Padahal dia baru makan di sana. Itulah dia, Lin. Entitas itu tidak selalu diam di warung. Dia mungkin mengikuti target yang dia rasa enak untuk disedot energinya. Dan sekarang, setelah insiden tangga itu, aku yakin kamu ada di daftar teratasnya. Kami berdua terdiam. Yang awalnya hanya sekadar obrolan ringan tentang keanehan di warung, kini berubah menjadi sebuah penyelidikan serius. Kejadian supernatural yang terkait dengan warung Bu Leli bukan lagi mitos, tapi sebuah ancaman yang nyata dan pribadi. Kita harus cari tahu, Mas, bagaimana Bu Leli mengikat makhluk itu. Dan yang terpenting, selama 2 hari berikutnya, kami menghindari warung Bu Leli. Namun, menjauhinya tidak membuat rasa cemas kami hilang. Sebaliknya, kami menggunakan waktu itu untuk mengumpulkan informasi. Mas Ilham, dengan kepekaannya, melakukan observasi jarak jauh, mencoba menerawang energi di sekitar warung dari rumah produksi. Sementara aku berusaha mencari jejak melalui informasi publik dan rumor lama. Aku bahkan menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja sebagai jurnalis investigasi lokal, menanyakan apakah ada hal aneh yang pernah dilaporkan tentang pemilik warung di daerah itu. Hasilnya cukup mengejutkan. Tidak ada catatan kriminal, tapi ada cerita dari para pedagang lama bahwa sebelum Bu Leli membuka warung, lokasi itu dulunya sepi dan tidak ada yang betah berjualan lama. Tiba-tiba, dalam waktu kurang dari 6 bulan, warung Bu Leli meledak popularitasnya. Malam itu, kami kembali berkumpul di studio. Mas Ilham tampak sangat serius. Aku punya hipotesis yang kuat, Lin, katanya, menyalakan lampu redup di ruangan itu. Aku bisa melihat energi yang terpusat di warung Bu Leli. Energi itu bukan hanya menarik, tapi memaksa. Semacam medan magnet yang membuat orang merasa harus makan di sana, bahkan kalaupun mereka enggak lapar. Dia lalu mengungkapkan dugaannya. Aku yakin Bu Leli melakukan ritual untuk mendapatkan keberuntungan. Tapi bukan ritual biasa, Lin. Dia membuat perjanjian, mengikat makhluk itu di sana. Makhluk itu, yang wujudnya hitam besar, fungsinya adalah sebagai tumbal penglaris, diletakkan di warung untuk menarik pelanggan. Aku awalnya menolak mentah-mentah ide itu. Astaga, Mas. Bu Leli? Dia kelihatan baik, ramah, dan selalu beramal. Enggak mungkin dia sekejam itu sampai menumbalkan makhluk. Penampilan luar bisa menipu, Lin. Keuntungan yang cepat dan luar biasa itu selalu punya harga. Dan yang dia jual bukan hanya makanan, tapi rasa keterikatan palsu, balas Mas Ilham tegas. Pernah lihat pelanggannya? Mereka makan dengan lahap, tapi wajah mereka kosong. Mereka enggak menikmati, mereka dipaksa untuk kembali dan menghabiskan uang mereka di sana.
Aku mulai memikirkan kembali pelanggan-pelanggan yang kulihat. Memang, banyak yang tampak terburu-buru, fokus pada makanan, dan sedikit acuh tak acuh pada sekeliling. Itu adalah ciri-ciri pelanggan yang berada di bawah pengaruh yang kuat. Mas Ilham kemudian menunjukkan titik terang dari penerawangannya. Makhluk ini perlu diberi makan. Dan biasanya, ritual seperti ini punya waktu khusus dan tempat pelepasan. Aku melihat dia selalu meninggalkan warung larut malam, menuju satu arah. Ada lokasi yang sering dia kunjungi. Tekadku tiba-tiba menguat. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku merasa bertanggung jawab, tidak hanya atas diriku, tapi juga atas orang-orang yang terus-menerus disedot energinya. Kami harus mengumpulkan bukti visual, bukti yang lebih nyata daripada hanya penerawangan. Oke, kita harus membuntuti dia. Kita cari tahu apa yang dia lakukan pada tengah malam. Kalau dia memang melakukan ritual, kita akan dapat bukti di lokasi itu, kataku, menggenggam erat handphoneku. Kekecewaan karena harus mencurigai Bu Leli, kini berganti dengan ketegasan untuk mencari tahu kebenaran di balik pintu warung Tumbal 100. Besok malam, kami akan memulai perburuan kami. Kami menunggu. Kami tidak bisa bergerak terlalu cepat, karena Bu Leli dikenal sebagai orang yang sangat teliti. Aku dan Mas Ilham memutuskan untuk memantau dari kejauhan. Mobil kami diparkir cukup jauh dari warung Bu Leli. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Jalanan sudah benar-benar sepi. Hanya ada suara jangkrik dan lampu jalan yang berkedip-kedip. Biasanya dia bergerak setelah jam 1, bisik Mas Ilham, memegang kameranya yang sudah disetel ke mode malam. Kami tidak akan merekam untuk konten. Ini murni untuk bukti pribadi kami. Tepat pukul 1:10, pintu samping warung Bu Leli terbuka. Bu Leli keluar. Penampilannya sangat berbeda dari Bu Leli yang ramah dan murah senyum di siang hari. Wajahnya tampak tegang, hampir pucat, dan matanya memancarkan kekosongan yang dingin. Dia membawa sebuah bungkusan kain hitam di tangannya. Bungkusan itu tidak terlalu besar, tapi entah kenapa, aku bisa merasakan energinya yang sangat tidak enak, bahkan dari jarak ini. Kami mengikuti mobil Bu Leli dengan hati-hati. Mas Ilham menjaga jarak agar tidak dicurigai. Bu Leli mengemudi menuju pinggiran kota, melewati perumahan padat, lalu masuk ke area yang semakin gelap dan ditumbuhi pohon-pohon besar. Dia menuju daerah makam keramat lama, Lin. Aku tahu tempat ini, ujar Mas Ilham, nadanya berubah serius. Tempat yang sering dipakai untuk ritual berat. Kami memarkir mobil di balik semak-semak begitu Bu Leli memarkir mobilnya di pinggir jalan yang sangat sunyi, hanya diterangi oleh rembulan yang samar-samar. Kami turun dari mobil dan bersembunyi di balik pohon besar. Jantungku berdebar kencang. Bu Leli berjalan masuk ke area pepohonan tua. Kami mengikutinya, merayap perlahan. Dia berhenti di sebuah pohon beringin yang sangat besar. Batangnya terlihat tua dan akarnya menjuntai menyerupai tirai. Di bawah pohon itu, dia mengeluarkan isi bungkusan kain hitam. Isinya ternyata adalah sesajen yang terdiri dari bunga 7 rupa, kemenyan, dan, yang membuatku tercekat, seekor ayam hitam yang sudah disembelih, diletakkan di atas sebuah wadah. Bu Leli mulai mengucapkan mantera-mantera dalam bahasa yang asing dan membuai, tetapi terdengar sangat mengganggu. Asap kemenyan mengepul, membawa aroma yang membuatku pusing. Saat Bu Leli mencapai klimaks ritualnya, tiba-tiba aku merasakan hawa dingin yang luar biasa. Dingin itu menusuk kulit, seolah suhu udara turun drastis dalam 1 detik. Lalu, mataku membelalak. Di balik akar-akar pohon beringin yang menjuntai, perlahan-lahan terbentuk wujud samar. Itu adalah bayangan. Makhluk hitam besar yang diceritakan Mas Ilham. Ia tidak berbentuk manusia, tetapi lebih menyerupai gumpalan energi gelap setinggi 2 kali lipat tubuh Bu Leli, dengan sepasang mata merah yang menyala samar-samar. Bayangan itu terlihat menguap, seolah-olah baru saja bangun dari tidur yang panjang. Aku nyaris berteriak. Mas Ilham dengan cepat menekan pundakku, memberi isyarat agar aku diam. Kamera di tangannya mulai merekam, menangkap penampakan yang mengerikan itu. Wujud besar itu bergerak lambat, menyerap asap kemenyan dan sesajen yang diletakkan Bu Leli. Itu adalah konfirmasi yang dingin dan brutal. Ritual itu nyata.
Bu Leli memang terikat dengan dunia astral yang sangat berbahaya demi keberuntungan warungnya. Melihat makhluk raksasa itu bergerak, aku merasa kakiku lumpuh. Aku tidak lagi ketakutan yang menyenangkan seperti saat membuat konten. Ini adalah teror ekstrim yang mematikan. Kami telah mendapatkan bukti, tetapi kami juga telah menarik perhatian makhluk itu. Kami harus segera pergi sebelum makhluk itu menyadari bahwa kami ada di sana. Kami berhasil keluar dari hutan makam itu tanpa terdeteksi oleh Bu Leli maupun entitas hitam besar yang mengerikan itu. Namun, meskipun sudah kembali ke studio yang terang, suasana hati kami tidak kunjung membaik. Rekaman yang kami dapatkan malam itu sangat jelas. Itu adalah bukti visual tak terbantahkan bahwa warung Bu Leli mendapatkan keberuntungan melalui ritual tumbal yang melibatkan makhluk astral yang kuat. Makhluk itu, dia bahkan lebih besar dari yang kubayangkan sebelumnya, kata Mas Ilham. Suaranya terdengar lelah saat kami menonton ulang video tersebut. Kita harus melaporkan ini, kataku. Polisi, paranormal, siapapun yang bisa menghentikannya. Mas Ilham menggeleng. Siapa yang mau percaya? Kita punya video hantu raksasa dan seorang ibu warung yang sedang meletakkan ayam di bawah pohon. Hukum hanya melihat bukti fisik, Lin. Kita harus menghentikannya dengan cara kita. Fokus kami kemudian beralih ke bagaimana Bu Leli mengikat makhluk itu, dan yang lebih penting, bagaimana cara memutusnya. Kami menghabiskan sore itu mencari literatur tentang penglaris tumbal. Di tengah tumpukan buku dan thread forum kuno, Mas Ilham menemukan sebuah jurnal lama, entah milik siapa. Dia bilang dia menemukannya secara online di arsip paranormal. Jurnal itu menjelaskan tentang makhluk pengikat yang disebut penarik senja. Mas Ilham membacakan poin-poin penting dengan suara bergetar. Makhluk ini perlu diberi makan dengan energi yang kuat. Bukan hanya uang atau kekayaan, tapi energi kehidupan, dan terutama, energi ketenaran atau euforia yang besar dari target-target tertentu. Rasa dingin menjalar di punggungku. Aku adalah kreator konten yang baru saja mencapai 100 episode sukses. Aku baru saja memancarkan energi euforia yang luar biasa saat siaran live. Dan yang terburuk, Mas Ilham menelan ludah. Begitu makhluk ini menentukan target premium yang energinya sangat dia inginkan, dia akan melepaskan sinyal pengikat kepada target itu. Sinyal pengikat. Ya, semacam tanda bahwa dia sudah memilih mangsanya. Kami berdua saling pandang. Hanya ada satu hal yang terlintas di pikiranku. Insiden tangga. Bisikku, mataku terpaku pada memar yang masih tersisa di sikuku. Pijakan terakhir bergetar. Itu bukan aku yang terpeleset, Mas. Itu sinyal pengikat, kan? Itu adalah makhluk itu yang mencoba menarikku ke bawah. Mas Ilham tidak membantah. Anggukannya terasa berat. Iya, Lin. Makhluk itu sudah mengikat Alin. Kamu bukan lagi sekadar pelanggan biasa. Kamu adalah target yang dia pilih. Dan ikatan itu dimulai sejak insiden di tangga, persis setelah perayaan part ke-100. Jantungku mencelos. Rasa takutku kini berubah menjadi keputusasaan dan rasa terperangkap. Kami tidak hanya sedang menyelidiki kejahatan supranatural. Kami sedang berjuang untuk memutus ikatan yang kini mengancamku secara pribadi. Aku tidak bisa kabur. Aku sudah terikat dengan makhluk penglaris warung Bu Leli. Jika dia sudah mengikatku, kataku, mencoba menguatkan suaraku, berarti kita nggak bisa lari. Kita harus kembali ke warung itu, ke pusatnya, dan memutus ikatan ini. Sebelum energi yang dia tarik benar-benar mengambil alih diriku. Rencana kami sederhana, sekaligus gila. Kembali ke warung Bu Leli, masuk saat sepi, dan mencoba memutus ikatan menggunakan media yang sudah kami siapkan. Kami tahu ini adalah langkah yang sangat berisiko, karena kami akan berhadapan langsung dengan Bu Leli dan entitas yang melindunginya. Malam itu, sekitar pukul 11, kami tiba di depan warung. Lampu neon warung Bu Leli sudah dimatikan, hanya menyisakan penerangan remang-remang dari lampu depan rumah di sampingnya. Tempat itu terasa dingin dan sunyi, berbeda sekali dari keriuhan di siang hari. Mas Ilham berhasil membuka kunci pintu samping yang ternyata sangat tua dan rapuh. Begitu kami masuk, bau rempah dan asap yang biasanya menggugah selera kini terasa busuk dan berat.
Udara di dalam sangat pengap. Kami langsung menuju area dapur, tempat Mas Ilham menduga ikatan spiritual itu paling kuat. Di sana, di dekat tungku besar, dia meletakkan sebotol air yang sudah didoakan dan sebuah benda berbentuk patung kecil yang dibungkus kain putih. Kita hanya punya waktu sedikit. Aku akan mencoba membakar kain ini di tungku. Kalau energinya cukup kuat, ikatanmu akan melemah. Bisik Mas Ilham sambil menyiapkan api. Saat Mas Ilham mulai merapalkan doa-doa pelan, tiba-tiba sebuah suara tajam memecah keheningan. Kalian sedang apa di sini? Bu Leli. Dia muncul dari pintu belakang, matanya terbuka lebar dan memancarkan kemarahan yang belum pernah kulihat. Wajahnya tidak lagi ramah, melainkan keras dan menyeramkan. Keluar! Keluar dari warungku sekarang, teriaknya. Aku mundur selangkah. Bu Leli, hentikan. Jangan lakukan ritual ini lagi. Makhluk itu berbahaya bagi semua orang, termasuk ibu. Omong kosong. Kalian dengki karena warungku maju. Bu Leli maju menyerang, tangannya meraih sapu lidi panjang. Pertarungan fisik singkat terjadi. Bu Leli memukul Mas Ilham dengan sapunya. Mas Ilham mencoba menghindar sambil tetap fokus pada ritual kecilnya. Aku berusaha menahan Bu Leli, mencegahnya mencapai Mas Ilham. Kalian mau merusak rezekiku. Dia sudah terikat. Kalian tidak bisa merebutnya. Raung Bu Leli, suaranya terdengar tidak seperti dirinya sendiri, lebih berat dan serak. Saat tangan Bu Leli menyentuh lenganku, aku merasakan sengatan dingin yang tajam, seperti listrik bertegangan rendah. Energi negatif itu kuat sekali. Tiba-tiba, api di tungku Mas Ilham membesar tak wajar. Bersamaan dengan itu, ruangan dapur dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Kemudian, kengerian mencapai puncaknya. Di sudut dapur, tepat di atas etalase, entitas hitam raksasa itu muncul dalam wujud penuh. Itu bukan lagi bayangan samar seperti di makam. Kali ini, ia adalah gumpalan pekat, hampir menyerupai asap hitam tebal setinggi langit-langit, dengan sepasang mata merah yang kini memancar ke arahku. Makhluk itu meraung tanpa suara, tapi getaran energi yang dilepaskannya membuat telingaku berdenging dan semua peralatan dapur berjatuhan. Aku bisa merasakan tali ikatan yang terhubung denganku menarik dengan kuat, mencoba menyeretku ke dalam kegelapan entitas itu. Aku merasakan teror ekstrim, tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Mas, sekarang, teriakku, mendorong Bu Leli menjauh. Sementara seluruh fokusku terpusat untuk melawan tarikan yang membuat kepalaku pusing. Mas Ilham dengan sisa tenaganya melempar kain putih yang sudah dibakar ke tengah-tengah dapur. Saat kain itu mendarat, api kecil itu meledak, bukan api yang membakar, tetapi sebuah kilatan cahaya putih yang terang dan suci. Cahaya itu menyentuh entitas hitam raksasa. Makhluk itu mengeluarkan suara mendesis yang memekakan telinga, seperti uap yang dilepaskan secara paksa, dan perlahan-lahan mulai menyusut, energinya tercerai-berai. Bu Leli langsung jatuh pingsan di lantai, tubuhnya tak berdaya. Kami berhasil. Tapi saat makhluk itu menghilang, aku merasa seolah separuh jiwaku ikut tersedot. Aku ambruk ke lantai, kelelahan total dan pengorbanan energi yang luar biasa. Puncak konflik telah terlampaui, dan harga yang harus kubayar terasa sangat mahal. Aku tidak ingat berapa lama aku terbaring di lantai dapur yang dingin. Saat kesadaranku kembali sepenuhnya, yang pertama kurasakan adalah kekosongan. Bukan hanya kekosongan energi, tapi kekosongan spiritual. Rasanya seperti ada lubang menganga di dalam diriku. Lin, kamu enggak apa-apa. Suara Mas Ilham terdengar jauh dan terengah-engah. Dia berlutut di sampingku, wajahnya pucat pasi, tapi matanya menunjukkan kelegaan yang luar biasa. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku terasa seberat timah. Aku selamat. Mas, makhluk itu. Dia pergi. Cahaya itu memaksanya mundur. Ikatanmu kelihatannya terputus. Jelasnya, dia membantuku berdiri perlahan. Tapi dia menyedot banyak sekali tenagamu. Kamu harus segera keluar dari sini. Kami memandang ke arah Bu Leli. Pemilik warung itu masih tergeletak pingsan di lantai. Dia terlihat jauh lebih tua dan rapuh di bawah cahaya lampu remang-remang.
Energi jahat yang selama ini melingkupinya sudah menghilang, meninggalkan sisa-sisa kemanusiaannya yang kelelahan. Kita harus bawa dia ke rumah sakit, Mas, kataku. Kita sudah menyelesaikan tugas kita di sini, Lin. Dia sekarang harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Lebih baik kita tinggalkan dia di sini, sebelum ada yang melihat kita. Desak Mas Ilham, dan aku tahu dia benar. Prioritas kami sekarang adalah keselamatan dan pemulihanku. Kami keluar dari warung Bu Leli. Begitu kami melangkah ke jalan, ada perbedaan yang mencolok. Warung Bu Leli tampak sepi. Bukan hanya sepi karena malam, tapi sepi yang dingin dan mematikan. Energinya hilang total. Tidak ada lagi aura magnetis yang memaksa orang untuk mendekat. Semua daya pikat yang selama ini menarik ratusan pelanggan seolah ditarik keluar paksa. Warung itu kini hanya tinggal bangunan tua yang kusam. Kami kembali ke mobil. Aku menyandar lemas ke jok penumpang. Meskipun kami menang, rasa kelegaan yang pahit memenuhi hatiku. Aku tidak bisa sepenuhnya gembira. Kita berhasil memutus ikatan penglaris itu, Lin. Ini adalah kemenangan, kata Mas Ilham, mencoba menyemangatiku. Aku mengangguk, namun mataku terpejam. Tapi kenapa aku merasa separuh dari diriku ikut pergi bersamanya? Mas Ilham menghela napas panjang. Makhluk itu sudah mengikatmu, Lin. Dia mengambil sedikit demi sedikit energi euforia dan kebahagiaanmu selama beberapa waktu. Saat kita memutuskan ikatan, energi itu tidak kembali. Itu adalah harga yang harus dibayar agar kamu bebas sepenuhnya. Aku merasakan kebenihan dalam kata-katanya. Pengalamanku selama ini dengan warung Bu Leli bukanlah sekadar cerita seram, tapi sebuah pengorbanan. Ketenaran yang kudapat dari 100 episode horor telah menarik perhatian kegelapan. Dan sekarang aku harus hidup dengan kekosongan ini. Kami berkendara pulang. Warung yang dulunya pusat kehidupan dan tawa, kini ditinggalkan sebagai monumen kebobrokan spiritual. Kami telah mengakhiri terornya, tetapi warung Bu Leli telah meninggalkan bekas luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar memar. Ada kesedihan karena Bu Leli yang ramah telah memilih jalan gelap, dan ada trauma atas pengalaman nyaris tersedot habis. Pertarungan sudah usai. Kini giliran penyembuhan. Beberapa hari setelah malam di warung Bu Leli, kami berusaha menjalani kehidupan normal, tetapi jelas tidak ada yang terasa normal. Aku menghabiskan sebagian besar waktu di tempat tidur. Tubuhku terasa berat dan pikiranku lamban. Aku tahu itu adalah dampak dari kehilangan energi yang ditarik oleh entitas hitam besar itu. Mas Ilham merawatku, memastikan aku makan teratur. Tetapi matanya sendiri tampak lelah dan penuh kecemasan. Warung Bu Leli menjadi berita lokal 2 hari kemudian. Bukan karena penglarisnya. Tentu saja. Bu Leli ditemukan pingsan di dapur oleh salah satu tetangga yang curiga karena warung tidak buka sama sekali. Ketika polisi datang, mereka menemukan kejanggalan. Meskipun tidak ada bukti tumbal gaib, mereka menemukan sejumlah besar uang tunai tersembunyi, dan yang lebih penting, dokumen keuangan yang sangat mencurigakan. Yang membuatku lega adalah fakta bahwa Bu Leli tidak ada di tempat kejadian saat polisi datang keesokan harinya. Dia berhasil keluar dari rumah sakit, dan hingga hari ini, dia menghilang. Seolah-olah, setelah makhluk itu pergi, dia kehilangan segalanya, termasuk kemauannya untuk bertahan. Dia tahu segalanya sudah berakhir, komentar Mas Ilham saat kami membaca berita online. Tanpa makhluk itu, warungnya tidak bisa bertahan. Mungkin dia kabur untuk menghindari tuntutan pajak. Aku menatap foto warung Bu Leli yang kini dipasangi garis polisi. Tempat yang dulu selalu ramai dan penuh tawa palsu, kini benar-benar mati. Aku menyadari bahwa apa yang kami hadapi jauh lebih dari sekadar cerita horor yang kami liput. Ini adalah realitas yang brutal. Dunia astral yang kami kejar demi konten ternyata berdampingan langsung dengan dunia nyata, dan dampaknya bisa menghancurkan. Aku merasakan penyesalan. Penyesalan karena kami terlambat. Penyesalan karena kami tidak bisa menyelamatkan Bu Leli dari keserakahannya sendiri. Dan penyesalan karena aku membiarkan diriku menjadi target hanya karena euforia 100 episode. Aku mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku memperhatikan orang-orang yang terlalu sukses secara instan, warung makan yang terlalu ramai,
atau toko yang terlalu laris. Setiap tempat itu kini memicu kecurigaan dan rasa was-was. Aku mulai menyadari bahwa ketenaran hororku, kemampuanku untuk menarik perhatian dan energi, membawa konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Kita harus berhenti sebentar, Lin. Jangan buat konten apapun dulu. Saran Mas Ilham. Kamu butuh waktu untuk introspeksi dan memulihkan diri. Trauma ini nyata. Aku mengangguk lemah. Introspeksi. Aku perlu memahami mengapa aku begitu mudah ditarik. Apakah ini hanya karena energinya? Atau apakah ada celah dalam diriku yang dimanfaatkan oleh kegelapan? Pertarungan melawan entitas di warung Bu Leli telah mengubahku. Aku tidak lagi skeptis sepenuhnya, tapi juga tidak lagi lugu. Aku menjadi lebih bijaksana, tetapi juga lebih rentan. Babak baru dalam hidupku sudah dimulai, dan ini jauh lebih mencekam daripada 100 senja seram manapun yang pernah kuceritakan. Meskipun warung Bu Leli sudah ditutup dan entitas hitam besar itu sudah diusir, efek samping dari ikatan yang kualami ternyata tidak hilang sepenuhnya. 6 minggu berlalu sejak malam mencekam itu, dan aku masih kesulitan tidur. Aku tidak lagi merasakan tarikan fisik yang kuat, tetapi aku dihantui oleh bayangan-bayangan kecil dan suara-suara aneh. Awalnya, aku mengira ini hanya sisa trauma. Namun, Mas Ilham menjelaskan bahwa ikatan yang dilakukan oleh entitas sekuat itu meninggalkan bekas di aura dan pikiranku. Makhluk itu nggak cuma narik energi, Lin. Dia juga membuka portal di dalam dirimu sendiri. Jelas Mas Ilham suatu sore di studio. Bukan portal besar, tapi semacam lubang kecil yang membuatmu jadi lebih peka, dan makhluk-makhluk kecil lain jadi lebih mudah masuk. Dia mengatakan bahwa insiden tangga itu bukan akhir dari bahaya, melainkan awal dari kepekaanku. Dulu, aku hanya menceritakan horor. Sekarang, aku merasakannya. Aku bisa merasakan kehadiran yang tidak nyaman di sudut ruangan, dan terkadang, melihat sekilas bayangan melintas saat aku sedang sendirian. Aku bahkan mulai mengalami hal-hal yang pernah diceritakan staf warung Bu Leli. Suatu malam, aku yakin 100% melihat bayangan kecil melompat dari tumpukan pakaian kotor ke kolong meja. Perasaan itu sama persis dengan yang dialami Risa setelah makan di sana. Jadi, aku sekarang jadi magnet, tanyaku, mencoba mencerna kenyataan pahit ini. Mas Ilham mengangguk. Kamu harus belajar hidup berdampingan dengan realitas barumu ini. Itu bagian dari harga yang sudah kamu bayar. Untungnya, ikatan utamanya sudah putus. Sekarang kita hanya perlu membersihkan sisa-sisa energi negatif. Dia kini tidak hanya berperan sebagai kameramen atau editor, tetapi juga sebagai mentor spiritual pribadiku. Setiap pagi, Mas Ilham membawakanku air yang sudah didoakan dan memberiku tips-tips sederhana untuk memagari diri, selalu menjaga pikiran positif, meditasi ringan, dan yang terpenting, tidak terlalu larut dalam rasa takut. Takut itu makanan mereka, Lin. Semakin kamu takut, semakin kuat mereka, katanya. Aku mulai mencoba. Aku sadar, tidak ada gunanya tenggelam dalam trauma. Aku harus membalikkan keadaan. Jika aku harus menjadi PK, maka aku akan menggunakan kepekaan ini. Aku mulai belajar membedakan antara energi yang sekadar hadir dan energi yang mengancam. Aku belajar untuk tidak bereaksi terhadap bayangan kecil yang melintas. Aku berlatih untuk tidak panik saat merasakan hawa dingin tiba-tiba. Ini adalah fase penerimaan. Warung Bu Leli memang membawa malapetaka, tetapi juga membawa kesadaran. Insiden tangga dan petualangan di dapur warung itu telah memaksaku untuk menghadapi realitas supranatural yang sesungguhnya. Aku sadar bahwa kehidupan kreator konten horor yang kuimpikan telah berakhir, digantikan oleh peran baru yang lebih menantang. Aku kini bukan hanya pencerita, tapi juga seorang penyintas yang membawa bekas luka spiritual. Dan aku tahu, aku harus menggunakan pengalaman ini untuk sesuatu yang lebih besar. Beberapa bulan telah berlalu. Warung Bu Leli kini hanya menjadi bangunan kosong yang ditutupi lumut. Tidak ada yang berani mendekat, dan kisah tentang bagaimana warung itu tiba-tiba mati menjadi legenda urban di kalangan warga lokal. Sebuah kisah yang ironisnya, hanya diketahui versi lengkapnya oleh aku dan Mas Ilham. Aku sudah jauh lebih pulih.
Kekosongan energi yang kurasakan pasca konflik sudah perlahan terisi kembali. Namun, kepekaanku tetap ada, menetap sebagai pengingat permanen akan pertarungan yang kuhadapi. Aku dan Mas Ilham memutuskan untuk kembali bekerja, tetapi dengan tujuan yang sepenuhnya baru. Kami tidak bisa lagi hanya mengejar horor demi hiburan. Kami harus menggunakan pengalaman kami untuk sesuatu yang bermanfaat. Kita tidak bisa membiarkan tumbal-tumbal seperti warung Bu Leli merajalela tanpa ada yang bersuara, kataku pada Mas Ilham. Aku merombak konsep seri 100 Senja Seram. Namanya tetap sama, tetapi fokusnya bergeser. Kami akan mulai menanggapi laporan-laporan dari orang-orang yang merasa menjadi korban ritual terlarang, atau yang merasa terjebak dalam masalah spiritual akibat keserakahan orang lain. Aku ingin menggunakan platform dan kepekaan baruku untuk membantu orang yang mengalami tumbal dan memberikan edukasi. Malam itu, aku duduk kembali di kursi gaming yang sama, di studio yang sama tempat insiden tangga terjadi. Lampu sudah disetel ulang, dan aku tidak lagi merasa takut pada bayangan. Aku sudah belajar hidup berdampingan dengan bayangan. Di depan kamera, aku menarik napas dalam-dalam. Di layar monitor, tertera judul episode 100 Senja Seram, Part 101, Harga Keberuntungan. Selamat malam, semuanya. Selamat datang kembali di 100 Senja Seram. Sapaku, suaraku terdengar lebih matang dan lebih tenang dari sebelumnya. Aku mulai menceritakan sebuah kisah yang aku sebut kasus Warung Mawar. Aku menceritakannya dengan samaran, mengubah nama dan lokasi, tetapi intinya sama. Kisah tentang pemilik warung yang memilih jalan gelap, mengikat entitas untuk menarik rezeki dengan mengorbankan energi pelanggan. Aku menceritakan bagaimana kejahatan spiritual itu beroperasi, dan bagaimana cara memutusnya. Aku menekankan bahwa ketenaran dan kekayaan instan selalu memiliki harga, dan seringkali, harga itu dibayar oleh orang lain. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa tidak semua yang bersinar itu emas. Dan tidak semua yang ramai itu berkah, kataku menatap lensa kamera. Aku menceritakan kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai peringatan. Peringatan bahwa kita harus selalu menjaga diri dan energi kita dari daya pikat yang terlalu manis dan terlalu cepat. Aku mengakhiri siaran dengan penuh makna. Aku tidak lagi merasa euforia, melainkan rasa kedewasaan dan tanggung jawab. Aku mematikan kamera. Mas Ilham memberiku acungan jempol. Mengingat kembali insiden tangga itu, aku sadar itu bukan akhir dari karirku, melainkan awal dari perubahan yang drastis. 100 Senja Seram telah memberiku panggung, tetapi Warung Bu Leli telah memberiku tekad baru dan kebenaran spiritual. Aku adalah Alin, kreator horor, sekaligus seorang penyintas. Dan petualangan spiritual yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tamat.